Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatini Fasa Fitri, akhiran NIM 099. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya di sini akan membuat video tutorial menganalisis data menggunakan aplikasi Smart PRS yang 4. Ini adalah tugas akhir semester saya. Baik, langsung saja saya akan share screen. Dari data ini harus dikasih singkatan ya, kayak ini KK1, RK, KPK, PI, dan FOMO. Dari data ini tidak boleh ada yang sama ya, seperti contohnya seperti ini. Ini kan 444 semua, dan itu harus dihapus supaya datanya menjadi valid. Delete. Langsung saja kita simpan di Ctrl S saja. Tipe filenya yang CSV ya, yang comma delimited. Langsung saja kita save. Setelah itu pindah ke Smart PLS. Setelah kita buka Smart PLS 4-nya, kita klik yang new project. Lalu kita kasih nama. Saya di sini akan kasih nama IVA. Lalu pilih create. Setelah itu akan muncul seperti ini. Lalu kita pilih import data file. Lalu klik yang data tadi, lalu open. Setelah itu klik import. Setelah data diimport, kita klik create model. Setelah itu akan muncul seperti ini. Lalu kita back, lalu kita klik create model. Di project ini kita model type-nya pilih PLSM, namanya terserah ya. Lalu klik save. Setelah itu muncul seperti ini. Lalu kita klik KK1, shift ke bawah, lalu kita seret ke kanan, dan ini kita kasih kepanjangannya yaitu kredibilitas konten. Klik OK. Seterusnya juga seperti itu ya. Dan ini yang terakhir yaitu volume. Version up. Oke, kali ini terlalu zoom ya, kita kecilkan. Kali ini tidak rapi, jadi kita rapikan dulu.
di Smart PLS 4 ini kita bisa tahu ini sudah lulus apa enggak itu dari garis hijau ini. Ini taruh tengah. Ini supaya lebih rapi, kita di indikator klik yang ke kiri, ini juga pair of missing out juga. Sedangkan yang keterikatan pada konten ini di atasin. Setelah itu kita konekkan kredibilitas konten ke keterikatan pada konten, relevansi juga, dan pair of missing out. Setelah itu keterikatan pada konten ke pembelian impulsif. Kenapa kok seperti ini? Karena kredibilitas konten, relevansi konten, dan fear of missing out ini adalah variabel X, dan keterikatan pada konten itu adalah mediasi atau variabel Z, dan yang terakhir yaitu pembelian impulsif itu adalah variabel Y. Setelah connect semua, kita ke calculate PLS algorithm, lalu start calculate. Kita nunggu progresnya dulu. Lalu langsung saja ke auto loadingnya. Ini kita bisa lihat ya. Ini ada yang merah-merah yaitu KPK 1, KPK 4, RK1 dan RK4, dan ini harus dihapus ya, karena ini tidak valid, karena di bawahnya 0,7. Kita kembali edit lagi, lalu kita select dulu, kita hapus, klik kanan bawah, kita delete. Ini juga KPK juga. Setelah itu calculate lagi PLS algorithm, yang open dapat yang diklik sama langsung start calculate. Nunggu progress dulu. Lalu kita lihat di auto loading. Nah, di sini kan sudah hijau semua, berarti ini semuanya sudah valid. Lalu selanjutnya kita akan langsung ke outer modelnya, yaitu ada validitas konvergen, validitas diskriminan, dan uji reliabilitas. Lalu kita akan langsung ke loading factor, caranya yaitu sama yang tadi. Lalu kita cari di outer loading ini, lalu yang dilihat dari data ini kalau lebih dari 0,7 berarti yang valid ya, karena menurut Wiono tahun 2020 nilai loading factor yang tinggi di atas 0,7 indikator tersebut memiliki validitas yang lebih kuat dan dapat diandalkan. Sedangkan nilai di bawah 0,5 perlu dievaluasi atau bahkan dikeluarkan dari model, yang seperti yang tadi harus dihapus. Nah, selanjutnya yaitu average variance extract. Kita cari di struk reliability dan validity ini. Nah, di sini kita lihat di sini average variance extract atau AP. Menurut Haryono tahun 2016 dari data di atas dapat didapat AP ini lebih besar daripada 0,5, yang berarti nilai AV yang lebih besar atau sama dengan 0,5 menunjukkan bahwa konstruk memiliki validitas konvergen yang baik. Artinya bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur konstruk tersebut
dapat menjelaskan varians yang signifikan dari konstruksi tersebut. Jadi ini termasuk valid ya guys, signifikan. Lanjut, validitas diskriminan, yaitu ada cross-loading, Warner-Lercher, dan latent variable correlation. Pertama-tama kita cross-loading dulu, validity. Kita klik yang cross-loading. Jadi dari data di atas ini seperti FOMO di FOMO sampai sini, terus KK ini dari sini ke sini, KPK dari sini ke sini, PI sini ke sini, dan RK. Menurut Wiono tahun 2020, nilai cross-loading lebih besar dari 0,4 dapat dianggap sebagai indikasi bahwa indikator tersebut memiliki hubungan yang signifikan dengan konstruk lain. Nah, ini juga signifikan semua ya. Yang selanjutnya yaitu Warner-Lercher. Ini di atasnya ini caranya juga sama kayak tadi. Nah, kita lihat ini. Menurut Savitri L tahun 2021 dan Budi, nilai akar kuadrat AV lebih besar dari korelasi antara konstruk dapat dianggap sebagai indikasi bahwa konstruk tersebut memiliki validitas diskriminan yang baik. Seperti ini, terus kredibilitas kontennya 0,849, kemudian impulsifnya 0,936, dan yang terakhir relevansi kontennya. Jadi ini semua signifikan. Yang selanjutnya yaitu latent variable correlation. Jadi kita cari di latent variable, lalu kita klik yang correlation. Nah, menurut Hamid dan Anwar pada tahun 2019, korelasi antara konstruk lebih besar dari 0,8 dapat dianggap sebagai indikasi bahwa kedua konstruk tersebut memiliki hubungan yang sangat kuat dan mungkin tidak memiliki validitas diskriminan yang baik. Seperti ini 1,0, jadi ini semua itu lebih dari 0,8. Yang selanjutnya yaitu pengujian reliabilitas. Uji reliabilitas itu ada Cronbach's alpha dan composite reliability. Caranya Cronbach's alpha yaitu di konstruk reliability tadi, di overview. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa menurut Savitri pada tahun 2021 dan Wiono 2020, nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,7 menunjukkan bahwa reliabilitas konstruk yang diukur adalah baik dan dapat diterima. Jika kurang dari 0,7, maka menunjukkan nilai Cronbach's alpha perlu diperbaiki. Seperti ini, ada yang kurang dari 0,7. Jadi ini tidak signifikan dan harus diperbaiki. Yang selanjutnya yaitu composite reliability. Ada di sini. Kita lihat bahwa nilai composite reliability lebih dari 0,7 menunjukkan bahwa reliabilitas konstruk yang diukur adalah baik dan dapat diterima. Jadi ini diterima semua ya. Yang selanjutnya yaitu uji model fit. Ada uji SRMR, DULS, DG, G-square, NFI, dan G2. Model fit ini ada di sini, di correlativity statistik. Nah, ini bisa kita lihat bahwa menurut Santoso dan Raharjo tahun 2021, Wiono 2020, jika dilihat dari tabel model fit di atas pada nilai SMRR yaitu 0,084 jadi ini tuh lebih kecil dari 0,10, maka sudah menunjukkan kecocokan model fit. Lalu pada DULS yaitu 1,0
lebih besar dari 0,05, yang artinya menunjukkan kecocokan model fit. Lalu nilai DG yang bernilai 0,575 yang lebih besar dari 0,05 juga menunjukkan kecocokan model fit. Lalu pada Chi-square yang berjumlah 249,137 menunjukkan kecocokan model fitnya belum optimal. Yang terakhir yaitu NFI, yaitu nilainya 0,746 dan belum mendekati nilai 1, yang artinya kecocokan model fitnya juga belum optimal. Lalu yang selanjutnya yaitu Ki2. Caranya Ki2 itu kalau di Smart PLS saya tidak bisa, karena ini student. Yang bisa itu cuma yang profesional, dan itu harus bayar. Kalau tidak bisa seperti punya saya, bisa manual dengan cara di R-square dengan menggunakan rumus, yaitu Q2 sama dengan 1 min kurung 1 min R1 tutup kurung dikali kurung 1 min R2 tutup kurung. Jadi hasilnya Q2 yaitu 0,538. Caranya yaitu 1 min kurung 1 min 0,538 tutup kurung dikali 1 min 0,078, yang hasilnya yaitu 0,574. Jadi menurut Setiaman tahun 2023, Safitri 2021, dan Wiono 2020, hasil Q2 di atas yaitu 0,574, yang artinya lebih besar dari 0, yang artinya memiliki predictive relevance yang kuat. Yang keempat yaitu inner model. Inner model itu ada R-square dan R-square adjust. Ini ya. Jadi kita lihat nilai S-square yang tinggi mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen dengan baik. Nilai R-square yang rendah mendekati 0 menunjukkan bahwa variabel independen tidak dapat menjelaskan variasi variabel dependen dengan baik. Kriteria interpretasi R-square yaitu 0,75 atau lebih itu kuat, 0,50 sampai 0,74 itu moderat, dan 0,25 sampai 0,49 itu lemah. Yang terakhir yaitu kalau kurang dari 0,25 itu sangat lemah. Jadi dilihat pada data di atas, pada variabel keterikatan pada konten yaitu 0,538, nilai S-square mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen dengan baik, yang berarti termasuk moderat. Sedangkan pada variabel dan impulsif, nilai R-square yang mendekati 0 menunjukkan bahwa variabel independen tidak dapat menjelaskan variabel dependen dengan baik, yang berarti termasuk sangat lemah. Yang kedua yaitu R-square adjust. Nilai R-square adjust sangat tinggi, menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen dengan baik setelah mempertimbangkan jumlah variabel independen dan simpel. Nilai R-square adjust yang lebih tinggi daripada R-square menunjukkan bahwa model memiliki variabel independen yang relevan dan tidak ada variabel yang tidak perlu. Jika melihat pada data di atas, pada keterikatan pada konten yaitu 0,519, yang menunjukkan bahwa lebih rendah dari R-square yang 0,538. Jadi bahwa variabel independen tidak dapat menjelaskan variasi variabel dependen dengan baik setelah mempertimbangkan jumlah variabel independen dan sampel, dan menunjukkan bahwa model tidak memiliki variabel independen yang relevan dan ada variabel yang tidak perlu. Sedangkan pada variabel pemilihan impulsif yaitu 0,066,
itu juga lebih rendah dari R square yang pembelian impulsif yaitu 0,078, maka menunjukkan bahwa variabel independen tidak dapat menjelaskan variasi variabel dependen dengan baik setelah mempertimbangkan jumlah variabel independen dan sampel, dan menunjukkan bahwa model tidak memiliki variabel independen yang relevan dan ada variabel yang tidak perlu. Yang terakhir yaitu uji hipotesis, yaitu ada pengaruh langsung dan uji mediasi. Pertama-tama ada pengaruh langsung, kita ke edit, calculate, lalu ke bootstrapping, klik yang open report, lalu start calculate. Kita tunggu dulu ya. Lalu setelah itu kita ke F square. Setelah itu kita cari pad koefisien. Nah, di sini kita bisa lihat variabel fear of missing out ini berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keterikatan pada konten dengan nilai p-value yaitu 0,418, yaitu p lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah fear missing out yang dimiliki, maka semakin tidak baik pula keterikatan pada konten. Yang kedua yaitu variabel keterikatan pada konten. Variabel pada konten itu juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembelian impulsif dengan nilai p-value yaitu 0,032, yaitu lebih kecil dari 0,05. Jadi hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keterikatan pada konten yang dimiliki, maka semakin baik pula pembelian impulsif. Yang ketiga yaitu variabel kredibilitas konten. Ini tuh berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterikatan pada konten dengan nilai p-value yaitu 0,0000, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Jadi hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kredibilitas konten yang dimiliki, maka semakin tinggi pula keterikatan pada konten. Yang terakhir yaitu yang variabel relevansi konten, yaitu berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterikatan pada konten dengan nilai p-value yaitu 0,000. Jadi p-nya ini lebih kecil dari 0,05. Jadi hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi relevansi konten yang dimiliki, maka semakin baik pula keterikatan pada konten. Yang terakhir yaitu uji mediasi. Uji mediasi itu ada di total indirect effect. Jadi menurut Santoso dan Raharjo pada tahun 2021, Yono 2020, jika pengaruh langsung X ke Y signifikan dan berpengaruh tidak langsung X ke M atau mediasi dan ke Y signifikan, jadi itu partial mediation. Sedangkan jika pengaruh langsung X ke Y tidak signifikan dan pengaruh tidak langsung X ke M ke Y signifikan, itu full mediation. Jadi kita lihat di sini yang fear of missing out ke keterikatan pada konten yaitu 0,519 tidak signifikan dan berpengaruh tidak langsung ke fear of missing out ke keterikatan pada konten yaitu yang menjadi mediasi dan ke pembelian impulsif signifikan.
Jadi ini full mediation. Yang kedua yaitu yang pengaruh langsung, kredibilitas konten ke pembelian impulsif signifikan, dan pengaruh tidak langsung yaitu kredibilitas konten ke keterikatan pada konten yang menjadi mediasi, dan pembelian impulsif yaitu 0,043 signifikan. Jadi ini termasuk partial mediation. Yang terakhir pada relevansi konten ke keterikatan pada konten yaitu 0,061 tidak signifikan dan berpengaruh tidak langsung, atau relevansi konten ke keterikatan pada konten yang menjadi mediasi ke pembelian impulsif signifikan, maka itu adalah full mediation. Jadi itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan di video tutorial ini. Semoga bermanfaat dan bisa mudah difahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.